atau dijelekin orang, tapi kita percaya bahwa pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Suatu kali ada seorang pendeta, ini pendeta yang terkenal sekali. Dia mendapat masukan dari seseorang. Seseorang ini dulunya bukan orang Kristen, setelah itu jadi Kristen. Nah, dan pendeta ini mendengarkan kata-kata orang ini. Padahal pendeta ini tidak pernah kenal saya, tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu saya, tapi segera ngasih ultimatum bahwa Daud Tony tidak boleh khotbah di seluruh gerejanya dia. Saya bingung, saudara. Saya kenal tidak, tiba-tiba dikasih ultimatum. Itu kan aneh. Kalau saya kenal, setelah itu di ultimatum, itu benar. Betul enggak Pak Petrus? Saya aja kenal tidak, tiba-tiba keluar ultimatum itu. Ya sudahlah. Tiba-tiba suatu kali Jenderal Edi Wibowo manggil saya. Daud, siap Jenderal, panggilkan pendeta ini. Tuh, kaget saya. Lah ini kan yang jelek-jelekin saya, yang ngasih ultimatum saya backlist seluruh gerejanya dia. Aduh, kan kalau kita ini ada perintah itu tidak boleh berkata tidak. Japa harus siap, entah bagaimana caranya harus jadi gitu. Langsung saya ajak kawan saya satu dari Pas Pampres, kamu sini dulu, let call, lo bantu gua ini saat ini. Ada apa nih Daud? Aduh, pendeta ini backlist saya, tetapi saya diperintahkan jenderal untuk manggil dia. Gimana ini? Tenang aja, gini, kamu pakai baju seragam, oke? Kalau saya sipil aja, oke? Memang saya sipil, udah. Nah, pendeta ini khotbah ada di suatu tempat, di ruangan itu ya, wah dia habis khotbah, dan pendeta ini pun juga dikawal. Wah, ini pendeta tuh ada yang dikawal Pak Petrus. Ini pendeta yang dikawal, wah ada pengawalan gitu. Tapi ingat, kalau namanya Pas Pampres semua kan gini semua. Nah, sengaja saya kasih Pas Pampres yang pangkatnya let call, teman saya itu. Apaan? Sini dulu San. Ya udah, ikut. Kawan ke sini tuh. Oke. Wah, tahun dijaga ketat tuh pendeta. Langsung dari sini langsung hormat gini semua, kan ada Pas Pampres, saudara. Wah, gini semua. Nah, setelah itu langsung saya ketemu pendeta. Izin, Pak Pendeta, ada perintah khusus. Saya menghadap Bapak. Perintahnya, Bapak diminta menghadap di Cikias. Jam ini, jam sekian, tanggal sekian. Dan bila perlu saat ini juga. Langsung pendetanya ngelihat saya gini. Ini siapa ya? Ada satu Pas Pampres di sebelah. Pas Pampresnya gini juga. Langsung ini siapa ini kan gitu. Nah, dah baik. Nah, setelah itu pendeta ini satu mobil dengan saya. Satu mobil saya, dia naik mobil Alphard. Diperkenalkan namanya dulu. Bapak namanya apa, jabatannya apa. Langsung, nama saya Daud Tony. Ini yang di ultimatum dia di seluruh gereja cabangnya se-Indonesia. Lah, tugas Anda sebagai apa memanggil saya? Hanya mendapat perintah khusus dari Jenderal Edi Wibowo, jam sekian tanggal sekian ditunggu sama beliau, dan saya hanya menjalankan tugas dan perintah. Siap, diam. Saya itu kalau di tempat Cikias itu kan ada paser dan ada pengawalan gitu semua. Begitu saya masuk, semua gini semua. Nah, waktu gini semua,
Pak Pendetanya gini, ini kok pada kenal semua. Ini orang siapa gitu. Nah setelah itu ketemulah sama Jenderal Edi Wibowo. Nah, waktu ngomong ke Jenderal Edi Wibowo, saya ada di sampingnya beliau, hormat, langsung saya tetap berdiri kan, yang tugas ternyata. Nah setelah itu ditanya, Pak Daud ini tugasnya apa, Jenderal? Dia adalah pengawal khusus untuk pengamanan presiden. Pendetanya gini, langsung sampai ngomong gini. Langsung setelah itu, tugasnya sebagai apa? Yang menjaga, mengamankan presiden, dan tugas-tugas khusus yang saya berikan sudah berapa lama? Sejak tahun 2004. Langsung Pak Pendetanya gini, omong-omong baik gini-gini. Setelah itu saya diantar. Daud, siap Jenderal, kamu antarkan Pak Pendeta. Oke, antarkan. Pendetanya ngomong gini, aduh untung saya itu sialan tuh orang jelek-jelekin kamu Daud, tidak taunya kamu benar-benar pengawal khusus. Untungnya saya tidak urusan dengan kamu. Dia ngomong, dia salaman sama saya, kapan kamu khotbah bisa di tempat saya? Bayangin dah, kita tidak usah bela diri, Tuhan yang bela kita, amin. Nah apa yang terjadi? Pendetanya gini, kapan kamu bisa khotbah tempat saya? Dan kalau ikut saya, khotbah di tempat saya, untuk ya ini maaf ini ya, pendeta yang belum terkenal itu 750. Kalau sekelas kamu pengawal khusus pasti beda gitu. Saya ngomong sama Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya ke gereja melayani bukan cari uang, karena saya tugas untuk negara gitu. Langsung pendetanya gini, saya tidak nyangka orang sekecil kamu tidak kelihatan, padahal pengawal khusus bilang gitu. Izin Pak Pendeta, makasih. Nah itu pengalaman dalam hidup saya, bahwa kita ini tidak usah membela diri kita. Dan ada satu pengalaman lagi, kalau kita dijelek-jelekin di depan komandan kita. Nah satu kali ada seseorang itu berkata demikian di depan jenderal, dia bisa punya kemampuan ini macam-macam kemampuan lah, macam-macam. Nah, waktu itu saya ditanya komentar saya sama jenderal, Daud, siap Jenderal, kita ini kan hamba Tuhan tidak boleh jelek-jelekin orang, betul? Nah saya tanya, Pak Daud ini katanya punya kemampuan ini, menurut kamu gimana? Dan repotnya yang ngomong ini juga pendeta juga, bisa nubuatan, bisa macam-macam gini gitu. Waktu itu Pak Gilbert tahu persis ini, Pak Gilbert Lumaindong. Saya ngomong gini sama jenderal, dia lebih hebat dari saya. Semua hal kemampuannya dia lebih hebat dari saya semua. Bisa ini, dia lebih hebat pokoknya jenderal. Saya selalu berkata orang itu lebih hebat. Apa yang terjadi? Dikasih tugas sama jenderal, tugas yang ringan aja, nggak bisa, gagal. Pendeta Gilbert ngomong, memang enak kalau menjaga presiden, menjaga Pak Edi Wibowo, apa hanya cukup doa? Kalau doa sih semua pendeta bisa. Nah setelah itu, begitu saya dikasih tugas A, B, C, D, operasi ini jalan semua. Sang jenderal ngomong sama saya, Daud, kenapa kamu ngomong lebih hebat dari kamu? Gini jenderal, kalau saya berkata saya lebih hebat tapi saya gagal, saya malu. Tapi kalau saya ngomong dia lebih hebat, tiba-tiba saya ditugasi gagal, wong saya udah ngakui tidak hebat, betul nggak? Betul?
Jadi lebih baik gimana? Saya ngomong aja dia lebih hebat, biar dia ditugasin dulu. Nah kalau dia gagal, baru kita selesain, kita buktikan di lapangan, dia kucingnya atau saya macannya gitu. Nah jadi di lapangan lah yang berbicara. Nah nanti saya ngomong macan, enggak taunya saya jadi kucing. Nah dia ngomong kucing, jadi macan. Nah lebih baik saya ngaku kucing dulu, setelah di lapangan jadi macan, gitu aja udah. Nah jadi pengalaman hidup kita, pengalaman hidup saya, kalau ada orang itu merasa hebat melebihi saudara, saudara jangan sampai down atau jatuh semangat atau jengkel atau marah, jangan. Malah saudara puji dia terus, sedih aja terus. Nanti apa? Nanti waktu yang membuktikan jadi kucing atau jadi macan, gitu aja. Gimana Pak Petrus? Nah iya Pak, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan, apakah perbedaan antara tindian dari setan atau gejala sleep paralysis atau kelumpuhan tidur secara ilmu kesehatan, Pak? Kalau itu kuasa gelap yang mengalami ketindihan itu, di rumah itu tidak hanya satu orang, berapa kali, dan di situ sering ada penampakan. Nah kalau hanya masalah psikologi, masalah fisik, nah yang bersangkutan aja yang mengalami. Nah itu cara tesnya seperti itu. Intinya satu, sering tidak ada penampakan di rumah itu. Kalau tidak ada, berarti kasus kejiwaan. Simple aja. Sebenarnya gini ya, untuk mengundang setan itu lebih cepat daripada mengundang Tuhan. Kalau mengundang setan itu cukup uang 1.000 perak, kasih kembang, setelah itu bakar kemenyan. 1.000 perak kan? Kemenyan ini tidak usah banyak, dikit aja. Setan datang itu, tidak usah diundang aja datang, apalagi diundang. Jadi ngundang setan itu lebih gampang. Ngundang Tuhan harus buka hati, harus bertobat. Tetapi ingat, kalau kita membuka hati untuk Tuhan, indah pada waktunya. Nah, kalau setan datang pasti hancur-hancuran udah. Lanjut. Ya, yang berikutnya Pak Daud, apa yang dilakukan Pak Daud yang memiliki karunia penglihatan dalam menjaga hati dan motivasi agar tetap murni dalam pelayanan? Karena seringkali orang dengan karunia penglihatan sering dikejar pelayanan untuk mengusir setan, sehingga orang tersebut terkadang fokusnya kepada hamba Tuhan, bukan kepada Tuhannya. Sebenarnya gini ya, dalam pelayanan kita harus mengarahkan jemaat itu kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Kedua, semua orang bisa dipakai Tuhan, dan semua orang pun bisa melepaskan dirinya dari kuasa gelap, tergantung dari iman kembali ke iman. Saya sendiri doakan orang, kalau dia tidak mau melepaskan juga tidak bisa. Nah, selama saya melayani Tuhan ya, penting itu dalam hidup ini motivasi. Penting jangan ada motivasi ingin terkenal. Kedua, jangan ada motivasi untuk cari uang. Nah, makanya untuk menyeimbangkan itu, maka saya bisnis. Nah, makanya ada saya bisnis. Kalau saya kan supaya istri saya tidak ngerecokin saya, kan gitu. Nah, kan kalau uang kurang, kendil berkurang, istri kan gini-gini, betul? Maka saya kasih dia franchise Alfamart, supaya tidak bikin kepala saya puyeng gitu loh. Nah, apalagi kan saya suka burung. Burung saya kan banyak. Nanti lihat Pak Petrus ya, itu ada ratusan. Nah, tapi kalau orang pemain burung, kalau istrinya marah, itu ada caranya. Lebih baik saya pelihara burung atau burung saya dipelihara orang gitu. Jadi kalau orang yang main burung, tak ajarin caranya. Pasti istri ngomong, lebih baik kamu pelihara burung gitu dah. Oke, lanjut. Lanjut, ini ada yang lewat WA Pak, apakah karunia penglihatan bisa ditransfer kepada orang yang tidak punya garis keturunan okultisme? Terus yang kedua, Maksudnya
diimpartasikan. penglihatan dari Tuhan atau kuasa gelap? Ini enggak dijelaskan Pak, cuma karunia penglihatan bisa ditransfer. Terus yang kedua, apakah karunia penglihatan bisa dilepaskan dari orang yang ketakutan, tidak mau menerima karunia tersebut? Gini ya, harus dibedakan antara transfer kuasa gelap. Kalau transfer kuasa gelap saya bisa menjelaskan. Kalau transfer Roh Kudus itu bukan bidang saya, karena itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Dan maunya Tuhan gimana, itu urusannya Tuhan. Seperti Musa, transfer kemana? Ke Yosua. Elia, transfer kemana? Ke Elisa. Dan itu maunya Tuhan. Jadi kalau ditanya tentang hal itu bukan bidang saya, karena itu urusan tentang urapan Roh Kudus. Nah, tetapi kalau tentang kuasa gelap, saya bisa menjawab. Kalau kuasa gelap untuk mentransfer supaya orang itu ngelihat, namanya membangkitkan indera keenam, itu bisa. Sekalipun nggak ada garis keturunan okultisme ya Pak? Ya. Tapi yang penerimanya harus mau dulu. Ada min dan plus namanya. Itu bisa. Jadi kita harus pisahkan antara ini kuasa gelap dan karunia Roh Kudus. Ini beda gitu loh. Karena karunia Roh Kudus ini berhubungan dengan Tuhan. Mungkin balik ke masalah yang tadi ada kepangkatan setan itu ya Pak ya. Menurut Bapak kan ada penguasa udara, penguasa teritori, dan penguasa area yang lebih kecil. Itu penjelasannya bagaimana Pak, supaya kita tahu lawan yang kita hadapi? Nomor satu itu adalah Lucifer, iblis. Bawahnya adalah jenderal setan, yang sering dalam Alkitab namanya adalah penguasa. Itu penguasa di satu negara. Nah, kedua adalah penghulu. Penghulu itu adalah penguasa di satu pulau atau provinsi. Ibaratnya kalau hierarki gubernur. Nah, setelah ini dua, pertama iblis, kedua tadi penguasa, ketiga apa? Penghulu. Nah, keempat ini adalah roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat ini itu adalah seperti kayak batalion gitu loh. Nah, itu ada sub-subnya sendiri. Nah, yang kelima itu pangkat yang paling rendah. Nah, batalion ini sering disebut namanya roh-roh jahat. Nah, yang kelima itu disebut jin. Jin itu setan yang paling rendah. Makanya kalau ada orang ribut tentang jin, kafir, dia bingung, apalagi ngelawan setannya, betul enggak? Jinnya aja udah pusing, apalagi setannya, kan gitu deh. Karena jin itu adalah setan yang pangkat paling rendah. Nah, itu sering kalau dalam kasus itu penunggu harta karun atau penunggu ini apa namanya rumah atau penunggu pusaka. Jadi jin itu adalah tingkatan kuasa gelap yang paling rendah. Oke. Ya Pak, apakah benar ada yang berkata bahwa setan itu merupakan malaikat jatuh? Itu apakah benar? Kemudian perbedaan rupa antara malaikat maut dan malaikat Tuhan itu bagaimana Pak? Wujud setan asli sampai detik ini tetap malaikat. Malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya dia menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos budaya dan kepercayaan setempat. Jadi dalam wujud aslinya setan itu jarang menampakkan diri. Selalu ada dalam penyamaran. Apa saudara? Makanya penampakan setan itu tergantung legenda dan mitos setempat. Mitos di Indonesia dengan mitos di Eropa itu beda. Nah, setan itu menampakkan diri berdasarkan mitos-mitos tersebut. Jadi mitos yang di Jawa belum tentu bisa dipakai di luar area Jawa gitu ya Pak ya? Gini ya, setan itu menampakkan diri sesuai mitosnya itu. Mitosnya kepercayaan masyarakatnya apa, di situ dia menampakkan diri. Berarti lebih ke daerah sekitar. Intinya lokal. satu, daerah setempat. Intinya setan itu pandai beradaptasi, itu aja. Ya Pak, ini ada pertanyaan lewat WA Pak.
Apa benar yang dikatakan orang kalau misal membawa pesugihan atau jimat dari pulau lain itu tidak mempan kalau sudah ada di pulau yang lain lagi, Pak? Kekuatannya berkurang, hanya bisa digunakan 5%, karena setan pindah lokasi harus izin mutasi. Pak, saya mau menanyakan kembali tentang rumah yang saya mau jual. Dulu saya pernah tanyakan waktu Bapak datang ke tempat ini. Dulu Bapak pernah ajari tentang doanya, dan dalam 1 bulan terakhir ini puji Tuhan ada 3 orang yang sudah survei. Yang satu nawar di bawah harga, yang kedua mau beli dengan harga yang ditawarkan, cuma dia harus nunggu hasil dari rumah yang di desa yang mau dijual. Dan yang ketiga ini orangnya nggak bisa dihubungi karena di Amerika. Rumah itu memang ada setannya, tapi sudah didoakan, dan tiap kali kita nengok rumah itu pasti kita juga doa seperti yang Bapak pernah ajarkan. Saya pengen rumah ini segera cepat laku dan mendapatkan pembeli yang pasti. Gimana caranya, Pak? Ya, ini kan kondisi ekonomi, harap maklum. Ini tentang properti, saya kasih wawasan ya. Kalau saudara punya tanah, nah kita ngomong, saya tanya ini ya. Saudara punya tanah, kira-kira tanahnya itu dalam kota, kira-kira 5.000 meter. Saya sebagai investor, saya berkata sama Bapak, ayo kita kerjasama, saya bangunannya, Anda tanahnya. Kira-kira Anda mau enggak? Cuma dipakai tanahnya aja toh, Pak? Kerjasama kita kongsi. Saya bangunannya, Anda tanahnya. Mau enggak? Nanti kita keuntungan kita bagi. Mau. Mau juga, Pak, saya. Siapa yang mau angkat tangan? Bodoh. Makanya bertanya, Pak. Dalam perjanjian tanah itu ada hak bawah dan hak atas. Saya pondasi aja tanahnya. Setelah itu Anda tidak bisa jual. Anda saya tekan harga. Atau nanti saya cari pembeli lain lebih cuan, lebih untung. Hak atas, hak bawah. Makanya dikatakan bodoh, karena bisa digantung. Maaf ya Pak. Ya. Gak paham saya. Ya, jadi ingat, dalam perjanjian tanah, saya beritahu pada saudara, jangan mau menerima kasus seperti ini, hak atas dan hak bawah. Karena apa? Selama itu ada bangunan, Anda tidak bisa jual. Karena apa? Ada hak atas. Nah, disitulah ditekan dan dimainkan harga. Nah, makanya di dalam kita bisnis properti tanah, jangan lakukan itu. Anda oke, silakan beli. Tidak mau ya sudah. Dan yang kedua, jangan memberi namanya kuasa jual. Saya kasih DP hanya 50 juta, 100 juta. Saya minta kuasa jual. Saya gantung itu, saya cari pembeli lain. Dalam properti itu banyak seperti itu. Nah, saya tahu ilmu ini, tapi saya tidak pernah mempraktekannya, karena itu adalah suatu yang tidak baik. Itu merugikan orang. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi jemaat di sini harus belajar pinter. Nanti tiba-tiba saya kerjasama, ini tanahnya Anda, bangunannya saya. Ingat kata-kata saya itu, hak atas dan hak bawah. Nah, kalau saya di properti belum lama, saya di properti itu sejak tahun 97. Jadi lumayan ngerti sedikit lah. Banyak, Pak. Ini kesaksian hidup ya. Saya itu selama jual beli tanah tidak pernah untung di bawah 200%. Saya selalu jual tanah itu minimal di atas 500%. Kenapa? Suatu kali Tuhan bicara sama saya,
di mana kakimu dipijak, aku menyertai memberkatimu. Itu yang saya pegang. Saya beli tanah, di mana tanah itu kalau setiap tahun itu banyak berenangnya. Karena apa? Pinggir sungai. Dan itu tempat susah laku gitu loh. Saya beli aja. Tetap hanya berapa ratus ribu, laku 1 juta. Saya jual. Orang belinya 100 ribu, 200 ribu, udah saya jual. Bung ada orang gila lewat kan gitu. Jual aja udah. Kenapa? Kita harus libatkan Tuhan dalam bisnis kita. Orang rajin sama orang pandai kalahnya melawan satu, hoki, betul nggak? Nah, keberuntungan itu di tangan Tuhan. Amin. Apa saudara? Keberuntungan di tangan Tuhan. Keberuntungan itu di tangan saudara? Tuhan. Di tangan Tuhan. Nah, saya beli tanah 300 ribuan, 500 ribuan, tiba-tiba naik. Jadi per meter ada sampai 3 juta, 4 juta, itu belum saya jual. Karena kalau tanah yang kelihatannya bagus, saya tidak jual, saya bikin ruko untuk disewain. Karena saya kalau tanah bagus tidak mungkin saya jual, digunakan sendiri, karena harganya naik terus, betul? Betul? Nah, intinya kalau jual beli tanah itu ada satu caranya. Kalau saudara beli, anggap hilang. Karena kalau engkau tidak anggap hilang, diangan-angan terus, kapan jualnya? Betul? 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 Anggap aja hilang udah. Oke? Kalau orang sudah terlanjur berhutang, menggadaikan rumah tinggal, itu bagaimana? Terus kalau misalkan dalam tahun ini mau ambil KPR Pak, kredit pemilikan rumah, itu bagaimana pendapatnya? Harus lihat kondisi keuanganmu. Yang kedua, kalau jadi saya fokuskan untuk nebus rumah saya tinggal dulu. Karena tempat rumah tinggal itu banyak kenangan dan cerita dan sejarah. Saya sendiri ya puji Tuhan ya, saya itu nikah tanpa dibiayai orang tua. Kedua, rumah yang pertama kali saya tempatin sampai sekarang masih ada, walaupun rumah itu hanya luasnya 110 meter. Kenapa? Tidak saya kontrakin, juga tidak saya jual. Tempatnya kosong gitu. Nah, kalau ada saudara atau keluarga saya mau nempatin, tak suruh nempatin. Karena di situ banyak kenangan. Kenapa? Waktu saya hidup, kalau di situ saya lihat waktu saya hidup susah, saya lihat pertolongan Tuhan. Jadi rumah itu tidak harus ditempatin, tapi mengingat. Ingat, kenapa kita ke Israel? Mengingat perjalanan bangsa Israel. Betul? 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 Nah, kalau rumah tinggal, tempat kita tinggal, kenangan kita bersama keluarga. Makanya saya itu mobil pertama kali saya beli, walaupun sudah umurnya tua, tetap ada. Sepeda motor saya yang pertama kali saya beli, tetap ada juga. Walaupun orang ngomong udah rongsok atau apa, tidak saya jual. Untuk memberi suatu kenangan dan peringatan. Waktu aku dulu susah, saya ditolong Tuhan. Nah, kenapa? Saya banyak belajar, yaitu kenangan bersama teman-teman saya. Tim saya yang masih hidup tinggal 2. Dan kami mengenang semua mereka yang meninggal dan gugur dalam tugas. Banyak kenangan di situ. Makanya saya tidak setuju kalau rumah orang tua kita itu kita jual. Kenapa? Karena di situ banyak kenangan yang harus kita ingat untuk generasi selanjutnya. Tapi pendapat orang lain, Pak butuh duit tak jual. Itu terserah Anda. Itu pendapat saya. Menurut Pak Petrus gimana? Oke?